bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya dan teman saya dapat menyambut Anda kembali melalui IFGF Balikpapan Online Service. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali join bersama kami. Dan inilah TIOC News Hari. IFGF Balikpapan mempunyai kegiatan yang dapat Anda ikuti selama sepekan. Gereja kami memiliki waktu doa yang dilakukan setiap hari Selasa jam 7 malam dan Sabtu jam 5 pagi melalui Google Meet. IFGF Balikpapan memiliki sebuah komunitas yang disebut iCare, Fun, Learn, Impact, Pray, Send. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang iCare dan ingin join iCare, Anda dapat menghubungi nomor berikut ini. TYC Online Service setiap hari Sabtu jam 8 malam melalui Google Meet. Follow juga Instagram kami @tyc.bpn. Bagi Anda yang ingin belajar lebih dalam mengenai Come, Grow, Serve, Lead, akan diadakan kelas CGSL secara online. Segera daftarkan diri Anda melalui link di bawah ini atau melalui nomor berikut ini. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan pada Tuhan melalui Gereja IFGF Balikpapan, Anda dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening berikut ini. Sekian TIOC hari ini. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat melihat kolom deskripsi di bawah ini. Your heart and the service starts now. Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Saya percaya kita antusias hari ini meninggikan Dia. Kita mau naikkan segala pujian syukur hanya buat Allah kita yang hidup. Karena kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerahnya. Yuk sama-sama kita angkat tangan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau baik Tuhan. Hari yang baru Kau jadikan atas kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran kami mau bersuka cita dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang bertata di atas setiap pujian umat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian dari dalam hati kita. Kita berkata bahwa Tuhan yang tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Amin.
menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini Engkau Allah yang menyertai dimanapun kami berada Tuhan. Kami naikkan segala pujian syukur kami Tuhan. Sembah kami Tuhan. Kami hanya mau berserah di dalam Tuhan. Sebab Engkau layak ditinggikan Tuhan. Dan berserah, ku
hadirat Tuhan saat ini. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Aku berserah Tuhan, aku berserah kepadamu Bapa. Yes God. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, lebih lagi aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini atas anugerah kasih setia Tuhan bagi kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk kids, supaya biarlah Tuhan yang memberkati kids ini menjadi generasi yang luar biasa, yang memberkati generasi mereka, generasi di atas dan di bawah mereka. Tuhan anugerahkan kepada mereka menjadi orang-orang yang bertambah hikmat, bertambah pengetahuannya, dan juga bertambah imannya, semakin dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Bahkan Tuhan yang memprotek mereka dari segala yang jahat. Tuhan membuat masa mereka menjadi kids, menjadi masa yang menyenangkan, masa yang luar biasa untuk menjadi pondasi dalam kehidupan mereka, menyongsong masa dewasa mereka nanti. Karena itu kami menyerahkan para kids yang ada di dalam gerejamu, supaya Engkaulah Tuhan yang menyertai, yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi kami. Biarlah diberikan bagi kami segala hikmat dari sorga turun atas hidup kami, sorga terbuka atas kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. no less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic, because even though the solution is not what we want, God has His solution. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama menyampaikan
kabar baik yang kita miliki, kita sama-sama mendeklarasikan bagi diri kita, bagi dunia ini. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang sesuatu yang sangat-sangat penting di tengah-tengah dunia global, dunia yang luar biasa perkembangan pengetahuannya. Ya, kita bisa melihat, bahkan kita bisa tahu semua hal dari media, dari Google, dari Facebook, dari WA, ya. Bahkan susah kadang kita membedakan mana berita yang benar, mana hoax, mana juga yang berguna, mana yang justru sebenarnya merugikan kita. Hari ini kita akan bicara, mendengarkan firman Tuhan tentang hikmat, ya. Hikmat itu sangat penting, lebih dari sekedar sebuah pengetahuan. Karena apa? Karena hikmat adalah kemampuan untuk menilai dengan tepat dan mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan pengetahuan dan pengertian. Jadi sesuatu hal yang bisa diselesaikan dengan baik itu membutuhkan hikmat, bukan sekedar pengetahuan. Orang berhikmat sanggup untuk mengaplikasikan pengetahuan, sanggup untuk mengaplikasikan pengertian yang dia miliki untuk mengambil keputusan yang tepat, sehingga memberikan hasil yang tepat, hasil yang terbaik bagi kita. Sekarang orang merasa dengan hanya memiliki pengetahuan sepertinya cukup. Saudaraku, tidak cukup, kita perlu pengertian. Pengertian bicara kemampuan untuk mengetahui makna di balik sebuah peristiwa. Kita bukan cuma butuh pengertian, tetapi kita juga butuh hikmat. Dan di dalam Tuhan, hikmat itu bicara tentang kemampuan untuk melihat kehidupan ini dengan cara pandang Allah. Kita akan baca firman Tuhan dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 15. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya itu dengan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Saudaraku, demikian firman Tuhan menjelaskan bagi kita secara gamblang bahwa ada dua hikmat di dunia ini. Ada hikmat yang dari atas, hikmat yang daripada Tuhan, tetapi ada juga hikmat yang datang dari dunia ini, yang dimana yang dari dunia ini diwakili oleh hawa nafsu manusia, dari diri kita sendiri, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, dan juga dari luar. Yang eksternal itu adalah dari setan-setan, dari roh-roh jahat, dari iblis.
yang memberikan inspirasi kepada manusia. Karena itu, saudaraku sekalian, perlu untuk kita memahami, mengerti ciri-cirinya, bahwa hikmat yang dari atas itu punya ciri-ciri dia lemah lembut, dia pendamai, peramah, penurut, berbelas kasihan, tidak mudah memihak, tidak munafik. Sementara hikmat yang dari bawah itu kita lihat dengan ciri-cirinya bahwa itu adalah berisikan iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, kemudian berdusta. Dan kalau kita lihat hasilnya, kalau hikmat yang dari atas itu memberikan spiritual maturity, ya, atau kedewasaan rohani, sementara hikmat yang dari bawah itu menghasilkan kekecewaan, ya. Sering saudara lihat di grup WA itu, ya, terjadi justru kekacauan ketika di sana kita bisa merasakan ada iri hati di sananya, ada orang yang tersinggung, ada orang yang menonjolkan diri, ya, mengagung-agungkan dirinya. Bahkan kalau saudara lihat bukan cuma di WA, di Facebook, ya, orang tidak menunjukkan siapa secara utuh dirinya, orang menunjukkan sisi-sisi terbaik. Makin ekstrim sesuatu itu, atau makin jarang sesuatu, baik itu tempat ataupun action, maka orang dengan bangganya memamerkan, ya. Kalau kita bisa sampai ke gunung, misalkan Mount Everest lah, atau kita Himalaya lah, itu diposting sedemikian rupa, atau ke air terjun, ke Arijon, atau kemanapun, hal-hal yang memang susah dijangkau, bahkan ke hutan Afrika sana, orang dengan bangga, ya. Tidak akan diposting kalau dia ada di hutan hanya di pinggiran kota, ya, yang mudah orang ke sana, atau objek wisata yang biasa, taman kota, orang nggak terlalu semangat untuk mengekspos karena itu tidak menambahkan apa yang disebut dengan kepentingan diri sendiri, mengagungkan, menyombongkan dirinya. Nah, karena itu kita saat ini diperhadapkan untuk bisa memilah-milah apa yang kita terima, karena penelitian ilmiah menunjukkan, saudaraku sekalian, setiap hari ada sekitar 60.000 sampai 80.000 pikiran di dalam pikiran kita. Atau kalau dibagi rata itu sekitar 2.500 sampai 3.300 per jam pikiran ada dalam pikiran kita. Nah, kalau itu dibiarkan sedemikian rupa, ya, bahwa yang menonjol, yang masuk itu adalah hal-hal yang negatif, maka kita akan berpikir negatif. Hikmat yang kita dapat pun hikmat yang negatif, hikmat yang dari dunia ini. Bagaimana kita untuk bisa mengetahui bahwa hikmat itu berasal dari atas atau bukan, yaitu kita perlu untuk melihat reputasi atau cara hidup seseorang. Reputasi dan cara hidup seseorang akan menuntun kita bahwa apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang dari atas atau dari bawah. Karena untuk yang namanya hikmat itu bukan sesuatu yang sekejap terjadi. Itu adalah perjalanan hidup. Ada orang-orang yang punya semboyan bahwa ya saya itu ya baik sama orang yang baik.
makin baik orang kepada saya lebih baik lagi. Tetapi kalau orang jahat pada saya lebih jahat lagi, katanya begitu. Nah, itu satu hikmat yang ditemukan dalam perjalanan hidupnya dari dunia ini. Ya. Dunia sudah mengalami perjalanan yang sedemikian luar biasa. Kita tahu bahwa di zaman Hindu ya memandang dunia ini adalah seperti sebuah daratan yang dipikul oleh beberapa gajah, dan gajah itu dia berdiri di atas kura-kura. Ya. Kemudian perjalanan selanjutnya kita lihat bahwa sebelum Renaissance bahwa dunia itu dianggap seperti sebuah lempengan kertas atau bumi datar, ya, sehingga waktu Columbus mau untuk mengadakan pelayaran mengelilingi dunia, teman-temannya menyarankan jangan. Mereka takut bahwa suatu saat Columbus akan sampai ke ujung dunia dan kemudian dia akan terjatuh, ya. Tetapi pelayaran Columbus ini justru menjadi satu momentum bersejarah bagi dunia, bahwa ternyata dia bisa kembali untuk menunjukkan bahwa bumi ini bulat. Dengan teknologi sains modern, ya itu bukan sesuatu tanda tanya lagi. Begitu gampang kita lihat sekarang bumi dipoto sebagai bumi yang bulat. Manusia punya keterbatasan dalam melihat. Itu berdasar pengalaman. Pengalaman sejarah manusia yang begitu panjang, ya, akhirnya tiba pada, ya, kebenaran bahwa saat ini bumi itu bulat, bukan ceper, bukan lempeng. Jadi kita bisa tahu bahwa ketika ada orang bicara bahwa itu sesuatu yang dialami dan kemudian dibagikan, kalau seorang Columbus yang menyampaikan seperti itu, ya kita mendengarkannya sebagai sebuah hal yang benar. Tetapi kalau sekiranya si janggut merah yang menyampaikannya, ya, si janggut merah itu adalah apa namanya, bajak laut di Karibian, ya, yang menyampaikan, tentu saja kita nggak percaya, ya, bahwa dia seorang bajak laut, ya, sehingga reputasinya sebagai seorang bajak laut membuat kita meragukan apa yang disampaikan itu betul atau tidak. Tadi Yakobus pasal 13 mengatakan, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kita bisa melihat sesuatu itu hikmat yang dari atas melalui tadi track record seseorang, tetapi kemudian juga kita perlu melihat dari hasil, ya, bahwa dalam Yakobus pasal 3:17 dikatakan, tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, ya. Bahwa hikmat dari atas itu bukan hanya prosesnya baik, tetapi juga hasilnya baik. Tuhan Yesus juga pernah berkata, dari buahnya kamu mengenal pohonnya. Kita perlu untuk hati-hati, saudaraku, dalam menerima informasi pengetahuan dari siapa, dengan cara bagaimana, dan kemudian hasilnya apa.
Ya, kalau membuat keributan, ya, kemudian memberikan kekacauan, itu pastilah bukan hikmat dari atas. Hikmat dari atas itu menghasilkan buah yang baik. Bahkan sesuatu yang sangat ditekankan bahwa orang-orang yang mempunyai hikmat dari atas itu orang-orang yang tidak munafik. Artinya apa? Selaras antara perkataannya dengan perbuatannya. Kalau kita tahu orang itu terbiasa tidak selaras, berbeda apa yang diomongin dengan apa yang dilakukan, ya berarti itu bukanlah narasumber yang tepat bagi kita untuk mendapatkan hikmat. Saudaraku, kita membutuhkan hikmat di dunia ini, dan kalau kita kekurangan hikmat, firman Tuhan dengan jelas memberikan solusi bagi kita. Yakobus pasal 1 ayat 5 mengatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, saudaraku, jika saudara kurang pengetahuan, ya bersekolah sampai S1, S2, S3, bahkan ada juga sekarang super doktor, ya, sudah doktor ternyata masih ada sekolahnya lagi di atasnya, ya. Kita perlu bersekolah untuk dapat pengetahuan. Kita perlu untuk membaca, belajar, ya. Tetapi jika kita kekurangan hikmat, maka dikatakan berlututlah. Berdoalah, minta kepada Tuhan, karena Tuhan menantang kita. Siapapun yang kekurangan hikmat ditantang oleh Tuhan, ayo kamu minta. Bahkan lebih jelas lagi Yeremia menyatakan bagaimana cara kita meminta. Yeremia 33 ayat 3, maka berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Berseru bukan hanya permintaan yang biasa-biasa, tetapi berseru sungguh-sungguh meminta hikmat dari Tuhan supaya ada dalam kehidupan kita. Dan itu kemudian tindak lanjutannya, pencarian harus dimulai ketika kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Allah memberikan, ya, hikmat kepada orang yang meminta, tetapi juga orang yang takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan takut akan Tuhan, kita akan belajar untuk melakukan sesuatu itu dengan benar. Belajar bahwa Tuhan melihat segala sesuatu dengan terang benderang, bahwa Tuhan tahu bukan hanya apa yang keluar dari mulut kita, dari tindakan kita, tetapi pikiran-pikiran kita pun dikenal oleh Tuhan. Sehingga kalau kita takut akan Tuhan, engkau para pelajar, engkau akan belajar sungguh-sungguh
engkau orang tua, para karyawan, engkau profesional, engkau harus belajar bagaimana untuk bekerja lebih baik, bekerja lebih efisien, lebih efektif. Demikian juga para bisnismen, para pengusaha, engkau juga belajar sesuatu itu lebih efisien, sesuatu itu lebih menguntungkan, sesuatu itu kualitasnya lebih baik, bukan hanya sekedar keuntungan saja yang mau diambil. Orang-orang yang punya hikmat dari atas tentu saja tidak akan memanipulasi sesuatu. Tentu saja dia akan menjadi orang-orang yang kalau dipromosikan Tuhan tidak bikin malu. Orang-orang yang menjadi problem solving, orang-orang yang dibutuhkan oleh dunia ini, oleh masyarakat. Karena apa? Karena dia bisa bertindak, mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan dan pengertian, bahkan berdasarkan cara pandang Tuhan. Kalau pengetahuan dunia ini hanya sebatas analisis, sebatas bagaimana kita mendapatkan makna, kemudian kita mengambil keputusan berdasar itu. Tetapi saudaraku, di dalam Tuhan ada karunia kenabian, ada yang disebut dengan karunia pengetahuan. Itu bicara tentang foretelling, bahwa Tuhan sanggup menyatakan sesuatu sebelum terjadi. Kita sudah diberi pengetahuan supaya kita mengantisipasi. Bahkan karunia-karunia Tuhan ada bagi kita. Tuhan bisa bersuara. Rasul Paulus mengalami masa-masa ketika dia mau pergi ke satu tempat, Roh Kudus menghalangi dia. Dia mendapat mimpi supaya dia pergi ke Mesopotamia. Itu semua terjadi sampai saat ini. Apa yang kita pikir dengan keterbatasan kita itu baik, ya. Ketika kita bawa dalam hikmat Tuhan, ketika kita berdoa minta pimpinan Tuhan, bisa jadi Tuhan memberikan kepada kita yang lebih baik daripada itu. Karena apa? Karena Tuhan kita lah sumber segala hikmat. Dan itulah kekayaan yang harusnya menjadi milik kita semuanya. Mari saudaraku sekalian, jadilah orang-orang yang memiliki hikmat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami, bahwa sungguh Tuhan yang menjadi sumber hikmat, bahwa kalau kami kekurangan hikmat, Tuhan menantang kami untuk memintanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami, kehidupan gereja-Mu, semuanya dilakukan berdasar hikmat yang dari atas, berdasar hikmat Tuhan. Dijauhkanlah segala hikmat dunia ini, baik itu yang oleh karena dorongan hawa nafsu kami, maupun oleh karena pekerjaan roh-roh jahat, pekerjaan iblis yang memberikan inspirasi, yang menggoda kami untuk bertindak sesuai dengan kemauannya. Pada hari ini kami bersyukur, sekarang kami tahu Tuhan untuk membedakan bahwa hikmat yang dari atas itu senantiasa memberikan kepada kami damai sejahtera, bahwa hikmat dinantiasa akan memberikan buah-buah yang baik. Karena itu Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, dan kami menerima kebenaran firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama untuk
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita, Bapa kita yang baik. Dia sumber berkat dan kasih karunia. Segala pemberian yang baik datangnya dari Dia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berkat hikmat yang dari sorga turun atas kehidupanmu, yang membuat kehidupanmu menjadi kehidupan yang berhasil. Diberkatilah apa yang dikerjakan tanganmu. Pekerjaanmu menjadi pekerjaan yang terbaik oleh hikmat Tuhan, menjadikan engkau orang-orang yang semakin naik dan tidak turun, orang-orang yang akan dipromosikan oleh Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diperluaslah wilayahmu, diperluaslah pengaruhmu. Tuhan bahkan menjadi pelindung bagimu yang menghalau segala yang jahat, supaya tidak datang dalam kehidupanmu segala yang merugikan engkau. Dihalau oleh karena Dialah yang menjadi gunung batu, menjadi panji keselamatan atas kehidupanmu. Diberkatilah rumahmu, seisi rumahmu diberkati oleh Tuhan, bahkan yang keluar masuk rumahmu pun diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjadikan engkau orang-orang yang terberkati dan juga orang-orang yang memberkati. Olehmu akan banyak orang yang diberkati, olehmu banyak orang yang dibangun kehidupannya. Bahkan Tuhanlah yang akan mengaruniakan segala hal yang baik dalam kehidupanmu. Biarlah kasih dari Allah Bapa kita melingkupi segenap kehidupanmu. Biarlah anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus menyertai engkau senantiasa sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Happy Super Sunday. God bless you. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Shalom. Haleluya, kita semua sudah diperlengkapi kebenaran firman Tuhan. Kita dipenuhi dengan hikmat dalam setiap perkataan kita. Jadilah pelaku setiap firman Tuhan. How
bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di IFGF Balikpapan Online Service. Saya percaya bahwa Anda telah terberkati oleh pujian penyembahan dan juga firman Tuhan. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, jangan ragu untuk menghubungi tim kami. Don't forget to stay healthy and stay safe. Happy